Halo keluarga Jakarta, ketemu lagi dengan saya Regina Sarasati di podcast Keluarga Jakarta. Kali ini kita akan membahas tema Gen Z banyak pinjaman online. Nah, dari tema ini mungkin sangat menarik dan mungkin ada yang relate juga nih dengan tema kita hari ini. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan ini mengungkapkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki pengguna terbesar financial technology peer-to-peer lending atau biasa disebut pinjaman online terbesar setanah air. Wah, kaget juga ya mendengar beritanya. Jadi pinjaman online ini kalau terbesit, kalau kita dengar pinjaman online ini mungkin udah banyak berita negatif tentang pinjaman online ini karena ada yang depresi karena pinjaman online, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena pinjaman online. Jadi memang pinjaman online ini menjadi salah satu cara untuk orang-orang terbebas dari hutangnya. Karena mudah dan mungkin gampang untuk dicairkan untuk uang-uangnya. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana cara kita terlepas dari hutang apabila hutang tersebut telah melebihi pendapatan kita. Nah, di sini kita kehadiran Mas Ferry Munandar. Mungkin Mas Ferry bisa perkenalkan sedikit ke keluarga Jakarta tentang Mas Ferry, biodatanya seperti apa? Oh ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Ferry. Saya perencana keuangan dari Puspa di Dinas PPAPP. Oh ya, salam kenal ya Mas Ferry. Jadi Mas Ferry ini merupakan perencana keuangan di Puspa di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Nah, Mas Ferry, kita bisa berbicara lebih santai aja ya dengan tema kita yaitu Gen Z banyak pinjaman online. Bahkan kemarin tuh ada sempat viral nih di Instagram bahwa kalau misalnya OJK tuh mengungkapkan data nih Mas, kalau misalnya warga DKI Jakarta memiliki hutang pinjaman online dengan total 10,35 triliun. Wah, itu sangat banyak ya Mas Ferry, apalagi kalau di total secara nasional mungkin bisa lebih banyak lagi gitu untuk pinjaman online sendiri. Nah Mas Ferry, mau nanya nih, apakah kita tuh boleh gak sih berhutang Mas Ferry? Kalau untuk berhutang sendiri boleh-boleh aja sih Mbak. Karena hutang itu bagian dari perencanaan keuangan. Jadi tapi kita harus perlu lihat juga tujuan hutang itu apa, lalu pendanaannya itu untuk apa, dan bisa nggak kita menyelesaikan hutang itu. Itu yang paling penting. Jadi masih boleh untuk berhutang, itu boleh, tetapi harus lihat kemampuan atau kapasitas kita untuk membayar hutang tersebut. Jadi sebenarnya boleh ya Mas ya, tapi harus dilihat kapasitas kita untuk membayarnya ya Mas Ferry ya. Betul sekali Mbak Regina. Oke Mas Ferry, dengan fintech ini kan financial technology kan udah banyak nih keluar tentang pinjaman online ya Mas Ferry. Nah, di mana pinjaman online ini ada dua ya, ada yang legal sama yang ilegal. Nah, bagaimana sih Mas Ferry, ini ada nih mungkin warga DKI Jakarta yang pengen pinjaman online. Nah, bagaimana kita membedakan pinjaman online yang legal sama pinjaman online yang ilegal Mas Ferry? Untuk pinjaman online yang legal maupun ilegal sebenarnya kita bisa lihat di website OJK. Kita bisa lihat ya, di website itu ada list daftar fintech lending yang legal yang terdaftar di OJK. Tapi untuk membedakan yang paling simpel, yang pertama kita terdaftar di OJK itu untuk yang legal, yang tidak legal atau yang ilegal itu tidak terdaftar di OJK. Lalu yang kedua, alamat pengurusan, terus alamat kantor itu jelas kalau yang legal. Tapi yang ilegal biasanya tidak jelas. Nah, yang terakhir di yang ilegal itu biasanya syaratnya terlalu mudah. Ya, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu pinjaman itu harus ada parameternya untuk dia mampu nggak untuk mengembalikan. Kan kalau kita memberikan pinjaman ke orang kan kita harus tahu, kita bisa mengukur mampu tidak dia untuk membayarnya lagi gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Regina. Oke, berarti ada syarat-syarat kalau kita bisa membedakan ya. Salah satunya bisa cek di website OJK sendiri ya Mas ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya Mas Ferry, pinjaman online ini aman gak sih Mas? Apa kita lebih aman untuk meminjam uang itu di lembaga-lembaga seperti bank itu Mas? Kalau untuk keamanan pinjaman online selama legal ya dan terdaftar itu aman.
tergantung kebutuhannya. Kalau sebenarnya sama dengan bank konvensional pun pinjaman online itu di pinjaman di bank itu juga aman gitu. Jadi kalau mau mencari lebih mudah, akan tapi dengan konsekuensi bunga yang lebih tinggi ya pinjaman online. Tapi kalau untuk mau cari bunga yang lebih rendah dan lebih jelas untuk pengambilannya, ya ke lembaga keuangan yang konvensional. Lebih kurang seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya pinjaman online itu sebenarnya boleh ya Mas ya. Nah Mas Ferry, kita kan banyak nih mungkin orang-orang yang udah terjerat pinjaman online ya Mas Ferry. Orang bisa pinjaman online itu kan lebih milih gampangnya aja. Kayak misalnya cuma foto KTP nih, kita udah bisa minjem online kan, kayak gitu ya Mas. Syarat-syarat yang mungkin ada muncul sekarang gitu. Nah, berapa sih bunga yang diperbolehkan? Berapa besar bunga untuk kita meminjam online sih Mas? Wajarnya tuh berapa? Nah, kita bisa baca di salah satu berita di OJK bahwa OJK udah menegaskan kalau untuk pinjaman online itu range-nya adalah maksimal 0,4% per hari. 0,4% dari hutang yang ada gitu ya? Dari hutang yang ada per hari. Nah, itu untuk yang multiguna atau untuk yang jangka pendek. Jadi di bawah 30 hari untuk lunasannya. Sedangkan untuk yang produktif di pelunasan dalam waktu 1 tahun itu di batas range 12% sampai 24%. Dan harus diperhatikan nih, tidak boleh yang jangka pendek atau yang multiguna itu bunga 0,4% ini dipakai untuk yang produktif, untuk yang jangka setahun, karena jumlah persentasenya pasti akan lebih besar. Sebagai contoh, kalau kita kalikan 0,4% kali 1 tahun 365 hari itu adalah 146%. Jadi sudah tidak wajar bunganya. Wajar, ya. Nah, seperti itu. Jadi harus sebenarnya yang wajar itu 0,3% ya Mas dari pinjaman. Ya, 0,4% maksimal. Jadi ya? Boleh 0,3, boleh 0,2, maksimal 0. Itu per hari. Jadi kalau misalnya di atas itu udah nggak wajar lagi Mas itu ya? Itu sudah tidak wajar. Ya, kan kadang orang-orang tuh kalau mau minjem tuh udah minjem tapi susah banget bayarnya nih Mas. Nah, gimana nih Mas kalau misalnya kita kalau pinjol itu nggak dibayar, itu apa sih resiko dari kita tidak membayar pinjol tersebut? Nah, kalau untuk pinjol yang legal ya, kita bicara tentang yang legal dulu ya. Nah, untuk pinjol legal itu yang pertama kita akan di blacklist nih oleh daftar blacklist nama kita di OJK ya, di SLIK OJK namanya. Nah, jadi itu nanti akan masuk ke daftar nama galbay atau gagal bayar istilahnya seperti itu. Nah, jadi ada konsekuensinya di situ. Lalu yang kedua ya pasti kalau kita kan itu aplikasi ya, pinjol tadi ya pasti akan menumpuk bunga kita. Dan akan ada dendanya, nggak cuma bunga tapi tambah denda lagi. Nah, di situ kan bukan kita mencari solusi tapi malah menambah beban kita gitu. Kalau tidak kita bayar. Lalu yang ketiga pasti akan dihantui oleh debt collector. Kita akan dikejar-kejar. Kan nggak mungkin kita udah pinjam tapi nggak bayar terus dibiarkan aja, nggak akan mungkin itu. Lebih kurang seperti itu Mbak. Kan tadi yang ilegal. Kalau yang ilegal itu kayak gimana sih Mas untuk resikonya? Nah, yang ilegal itu yang pasti akan ada teror-teror yang yang bisa kita lihat ya. Ya, yang di berita-berita atau di berita online seperti itu atau di beberapa platform media sosial. Lebih parah. Lebih parah ya kalau pinjaman online yang ilegal ya. Jadi utang itu boleh gak sih, berapa sih dari penghasilan yang bisa kita pinjaman ke pinjaman online itu berapa persen dari penghasilan kita? Nah, balik lagi ke tadi, kalau kita pakai prinsip perencanaan keuangan keluarga, itu kita pakai prinsip 4321. Jadi 40% itu adalah kebutuhan pokok dari income kita, 30% itu untuk cicilan atau pinjaman tadi, 20% untuk investasi dan 10% itu untuk dana darurat. Nah,
total 30% inilah maksimal kita harus boleh minjam. Karena apa? Karena dari 30% income ini dirasa tidak akan mengganggu kebutuhan pokok kita. Jadi harus penghasilan kita tuh di-manage berapa persen, 30% untuk utang, 10% untuk apa gitu ya Mas ya? Jadi utang itu boleh gak sih untuk hal-hal yang konsumtif Mas? Contohnya? Kayaknya beli HP, beli mobil, beli pakaian yang branded sekarang kan anak generasi milenial Z itu kan Mas? Ya, balik lagi ke pertanyaan Mbak Regina tadi yang sebelumnya. Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 30% income. Jadi boleh ya. Boleh aja. Hutang boleh, karena itu perencanaan keuangan boleh hutang, tapi tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok. Jadi 30% tadi, contoh nih, income kita 10 juta. Artinya kalaupun ada kita cicilan per bulan, tidak boleh lebih dari 3 juta. Nah, lebih kurang seperti itu. Nah, kalau contoh kayak handphone, kalau dia fungsinya untuk produktif, dia bisa menghasilkan sesuatu dari handphone itu sebenarnya tidak masalah juga. Jadi boleh lah ya untuk konsumtif asal tidak melebihi yang tadi udah manage penghasilan kita yang tadi ya Mas ya. Ya betul, 30% dari income atau dari gaji atau dari penghasilan kita. Oke. Nah, saat apa sih kita sadar kalau misalnya kita utang kita tuh udah terlalu banyak sih Mas? Saat apa sih kita sadar kalau kita ini utang saya udah banyak nih? Nah, kalau biasanya kalau utang itu sudah banyak, kita akan sadar kalau saat kebutuhan pokok kita terganggu. Kebutuhan pokok terganggu ya? Jadi kayak mungkin kalau ada yang masih kos, itu jadi uangnya tidak cukup terhambat. Ada beberapa kebutuhan pokok yang biasanya rutin bulanan jadi terganggu oleh hutang itu. Nah, saat itu berarti sudah mengganggu hutang ini. Artinya lebih dari 30%. Jadi pokoknya kalau udah 30% berarti utang kita tuh udah banyak lah ya Mas ya. Iya. Oke. Nih Mas, kalau misalnya mungkin ada yang relate juga nih untuk keluarga DKI Jakarta. Kalau sudah berhutang nih, udah melebihi, bagaimana sih kita cara melunasinya Mas? Jadi kemarin sudah sempat bikin tips nih dengan rekan-rekan di Puspa. Ya. Nah, kalau untuk menyelesaikan hutang itu yang pertama kita bisa, kalau kita udah hutang di beberapa tempat atau di beberapa platform gitu, mulailah dari yang paling kecil. Karena kenapa? Kalau kita sudah tahu progresnya dari yang kecil, kita udah selesai nih yang kecil nih, udah kelihatan satu selesai, pasti kita ada termotivasi untuk menyelesaikan yang lebih besar lagi, Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita pakai kayak entah pay later atau kartu, pay later tuh udah banyak tuh Mas. Kayak kartu kredit lah, kalau seperti itu. Biasanya kan dia terjadwal nih dalam bayarnya. Nah, bayaran lebih dari minimum. Contoh nih bulan ini, tapi kita punya duit untuk bayar 2 bulan. Dan bayar aja 2 bulan. Bayar paling minimum aja. Ya, jangan yang paling minimum gitu. Atau kartu kredit nih, kartu kredit kan ada minimum pembayaran. Nah, bayarlah lebih dari situ. Tujuannya apa? Biar cepat selesai, bebannya cepat hilang. Jadi bayarlah yang paling minimum lah ya Mas ya. Ya, lalu yang terakhir harus ada evaluasi. Evaluasi keuangan itu penting. Jadi setelah ini sudah selesai belum? Yang ini sudah selesai belum? Nah, harus kita balik lagi, kita evaluasi lagi apa yang udah kita bayarkan sesuai tidak. Oke, berarti harus ada evaluasi juga ya Mas ya ketika kita mau membayar hutang. Nah Mas, sesuai tema kita hari ini kan Gen Z banyak pinjaman online. Dan ternyata sesuai data juga Gen Z dan generasi milenial ini tuh banyak melakukan pinjaman online ternyata. Kenapa ya Mas Gen Z sama milenial ini banyak pinjaman online? Katanya di generasi-generasi yang sebelumnya malah tidak banyak, malah generasi Z sama generasi milenial yang paling banyak. Kenapa tuh Mas? Kalau untuk data itu sebenarnya memang ada di OJK. Itu lebih kurang di range usia 19 sampai 34 tahun. Itu kan generasi Z sama milenial kan. Nah, itu lebih kurang datanya 60%. 60%. Ya, jadi mereka lebih kenal gadget. Dan mungkin mudah juga kali ya. Lebih gampang untuk mengaplikasikan gadget itu, lebih gampang untuk mereka maunya
instan, lebih kurang seperti ya, itu. Instan. Nah, yang seperti itu harus bagaimana kita manage keuangan kita, perencanaan kita biar tidak menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi Gen Z kenapa terjadi seperti itu lebih kurang karena ya lebih mudah beradaptasi dengan teknologi tersebut gitu loh. Dan mungkin berpikirnya kalau ke bank atau ke lembaga keuangan konvensional itu lebih ribet. Iya, karena harus syarat-syaratnya banyak. Iya. Nah, padahal di bank atau di lembaga keuangan itu mereka menerapkan syarat itu tujuannya untuk mengukur kita. Jadi kalau kita sudah diukur, oh ini mampu dengan hutang sekian. Nah, kita kan kadang tidak bisa mengukur diri kita sendiri ya. Dengan income segini berapa sih kita bisa pinjam. Nah, artinya kita butuh orang lain yang untuk menilai. Itulah fungsinya bank untuk lembaga yang konvensional. Seperti itu, Mbak. Jadi alasannya mungkin karena mereka seneng yang mudah-mudah dibanding yang ribet-ribet ya kayak bank gitu ya Mas ya. Iya. Tapi sebagai informasi Mbak, sebenarnya di bank contoh nih Bank DKI itu untuk pinjamannya lebih kecil loh. Iya. Daripada pinjol. Iya. Daripada pinjol ya. Mungkin bisa dilihat. Iya, bisa dilihat di webnya Bank DKI. untuk kurnya sendiri aja itu 3-6% loh bunganya cuman per tahun. Padahal pinjol tuh lebih gede malahan ya. Iya. Jadi mungkin hati-hati sekarang untuk pinjol mungkin bisa dilihat bank-bank yang lain gitu. Mungkin ada yang lebih di bawah pinjol ya. Ya, kita harus bisa membandingkan dulu. Jadi setelah membandingkan baru relate lah untuk kita pilih gitu. Mana yang lebih bagus. Oke. Wah, terima kasih banyak nih Mas Ferry. Banyak banget informasi yang kita dapatkan khususnya untuk keluarga DKI Jakarta. Dan ada tips and trik tadi ya yang kata Mas Ferry. Kalau misalnya kita udah hutang nih, apa aja sih harus kita lakukan untuk melunasinya. Terima kasih untuk Mas Ferry atas informasi yang diberikan untuk keluarga DKI Jakarta. Sangat banyak nih dan banyak tips and trik yang diberikan oleh Mas Ferry mengenai pinjaman online atau bagaimana cara melunasi hutang. Nah, untuk warga DKI Jakarta, Anda bisa melakukan konsultasi baik secara keuangan ataupun hukum dan lain-lain. Banyak pelayanan yang diberikan di Pusat Pelayanan Keluarga atau biasa disebut dengan PUSPA melalui website puspa.jakarta.go.id. Nah, di situ udah banyak layanan-layanan yang diberikan, konsultasi keuangan, hukum, dan lain-lain. Nah, sekian podcast dari kami. Bisa di-like, share, and subscribe yang banyak ke keluarga DKI Jakarta yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih, Mas Ferry juga ucapkan terima kasih, dan sampai jumpa.